beli Alphard dan hanya punya budget sepertiganya. Dalam segmen itu, ada dua kontestan yang sangat-sangat dominan. Di sisi kanan, ada Jason Andika Syarif dengan Toyota Foxy yang dibanderol 621,7 juta rupiah. Dan di sisi kiri, ada Gopas Tobing dengan Nissan Serena e-Power yang dibanderol 635 juta rupiah. Belum mulai, sabar dulu. Dalam pertarungan kali ini, di CVT War kali ini, siapakah yang menjadi raja di MPV mewah 7-seater di harga 600 jutaan? Tonton sampai habis. Welcome back to CVT Indonesia bersama gue Dimas Okta. Di CVT War kali ini kita akan mempertarungkan antara Toyota Foxy dan juga Nissan Serena e-Power. Ini karena di belakang gue kontestannya udah pose-pose tinju ya. Kita tidak akan menyelesaikannya di sini, melainkan kita langsung ke Holy Wing sekarang bareng Jeffrey Nicole. Yuk. Kalau kayak gitu videonya nyampe di sini. Orang ngapain begini gitu ngapain? Ya kan tadi manggilnya style-nya udah kayak udah mau tinju. Nggak semua itu diselesaikan di ring tinju, Di. Iya, Tapi kami setuju segala permasalahan harus diselesaikan dengan kekerasan. Kenapa begitu? Kenapa Tinju, gitu? tapi ada aturannya. Oh iya. Itu bukan spesialis kita sih. Ya, kita bahas di video lain, nanti jadi video sendiri. Bener juga. Lagian gue juga nggak berani sama dia. Lebih gede, Bos. Beda kelas tuh. Tapi mobilnya sama-sama satu kelas. Ya, mobilnya satu kelas. Oke, kita mulai dulu dari si yang paling baru deh. Bang, lu Oke. kenapa pede banget sama Nissan Serena? Jelas lah karena teknologi e-powernya irit, bertenaga, dan pastinya kalau baru itu teknologinya pasti lebih mutakhir daripada yang udah 2 tahun. Saatnya lu bales, Jas. Kenapa lu pede sama Toyota Foxy? Belum tentu, Bos, yang baru itu lebih mutakhir. Kenapa? Ini lebih mujair. Lah, Ikan ya? Jokes bapak-bapak. ini desainnya lebih slick. Tapi tetep, bro, bukan Toyota. Apa? Bukan Sama-sama Toyota. dari Jepang tapi. Iya, tapi bukan Toyota, Bos. Ini pemegang tahta MPV Roti Tower. Ini pelopornya nih, bro. Memang selalu ya pengguna Iya. Toyota tuh emang Iya. Toyota mobil Toyota doang kan, yang nggak ada merek lain. Terus dari temurun tuh, dari kakek nenek. MPV bapak, Boxy, ibu. top of mind ya, Nissan Serena. Di CVT War kali ini seperti biasa ya, formatnya best of 5 ya. Yes. Jadi 5 penilaian itu adalah desain, kepraktisan dan kelegaan kabin, kenyamanan, fitur dan performa. Langsung ya, best of 5 ya. Sapu bersih. Oke, Serena e-Power. kita mulai dari desain dulu tanpa berlama-lama lagi. Siapa yang mau mulai duluan? Dari yang sesepuh dong. Oke, kalau Oke, gitu Toyota kasih lah. Foxy duluan. Yuk, let's go. Desain eksterior jelas cakep sih Toyota Foxy lah. Nih lihat aja nih, mulai dari tampang depannya. Banyak yang mengira ini Toyota Foxy ini sebagai baby Velfire. Iya, stance-nya tuh kayak grande banget, mewah, sporty juga. Keren banget. Kalau Serena kan sosok minimalis kayak gitu. Ini dong orang Indonesia sukanya yang begini, tampilannya mewah. Terus ya kita bisa lihat nih dari lampunya di area LED, lalu kemudian lampu sennya dia juga sudah LED. Di sini dikasih ini bagus nih, manis nih, krom-krom seperti ini. Dan kalau kita kesini lampu utamanya dia sudah full LED, walaupun memang dia masih pakai reflektor biasa ya, belum proyektor. Tapi nggak apa-apa, pencahayaannya juga cukup bagus. Lalu kemudian ke bawah lagi, nah di sini nih ada radar nih di depan sini. Karena memang mobil ini udah disematkan dengan fitur keselamatan aktif yang udah lengkap. Nanti kita akan bahas di bagian fitur ya. Lalu kemudian di sini, lihat nih desainnya. Ada kayak, kayak wave gitu ya. Keren, kayak ombak. Ya dia warnanya kayak gunmetal finish seperti ini. Dan pastinya sudah disematkan dengan 4 parking sensor di depan sini. Dan pastinya ada kamera depannya. Karena mobil ini sudah disematkan dengan kamera 360. Lalu ke bawah lagi, ini dong, ini yang juga bikin mewah nih. Ini ada krom-kromnya di sini ya, pemanis lah ya. Membuat mobil ini tuh dari depan, stance-nya tuh kayak, mewah gitu. Kalau untuk desain depan sih gue yakin Toyota Foxy ini pasti pemenangnya. Lagi-lagi di samping sini gue pede, Toyota Foxy jelas lebih cakep. Ukuran velgnya aja lebih besar daripada Serena. Lebih besar 1 inci. Di Toyota Foxy ini dia ukuran velgnya di 17 inci ya. Dan desainnya ini keren, kipas-kipas kayak gini.
two-tone ya, dual tone gini, ada silver dan juga gunmetal finishnya. Cakep banget lah pokoknya secara desain. Dan secara size juga lebih besar daripada Nissan Serena. Mobil kayak gini jadi lebih kelihatan proporsional gitu dengan desain velg yang seperti ini. Kalau kecil kan kebanting banget ya, apalagi mobil ini kan MPV roti tawar gitu, kotak gede. Dimensinya juga cukup panjang Toyota Foxy ini di 4695 mm ya. Dan di sini kalau kita perhatikan, wah di pilar A-nya nih ada kaca yang sangat besar sekali. Ini bagus ya untuk visibilitas. Itu lalu kemudian juga nih spionnya, wah keren. Di sini juga ada kameranya di sini dan di sini ada window liningnya ya yang chrome seperti ini. Cakep ya. Kalau overall design sih jujur gua sih yakin ya Toyota Foxy ini pasti pemenangnya. Lanjut ke belakang, sama seperti di depan, di samping, desain belakang dari Toyota Foxy terbaru ini juga sama cakepnya ya. Desainnya tuh kayak simple aja ya. Ciri khas mobil-mobil MPV kotak seperti ini ya. Ini emang Foxy ini mengambil dari kata boxy gitu kan. Ngotak lu. Tinggal diganti aja depannya jadi V gitu ya, Foxy ya. Ini desainnya manis, bagus ya, kami suka. Di sini ada built-in spoiler, ada high mount stop lamp, dan ada defogger pastinya. Dan untuk, kalau kalian bertanya-tanya, MPV seperti ini ya, untuk wiper belakangnya itu biasa diumpetin. Jadi terlihat minimalis gitu ya. Dia ada di sini nih, posisi wiper belakangnya. Ya, lalu kemudian untuk desain lampunya juga cakep ya. Dia kayak, menyambung gitu ya. Dan di sini kayak ada aksen-aksen chrome-nya seperti ini. Jadi manis gitu di belakang sini ya. Untuk teknologi lampu belakangnya, iya. Untuk lampu remnya, untuk lampu senjanya, dia sudah LED dan begitu pula juga untuk lampu mundurnya sudah full LED. Tapi sayangnya, come on lah, ini mobil udah harga berapa ya? 600 jutaan gitu ya. Masa lampu sen masih pakai bohlam biasa? Sangat sayang sih ya. Alangkah baiknya kalau sudah dikasih LED juga ya untuk lampu sennya. Lalu kemudian di bawah sini, iya, di ini ada emblem Foxy yang besar ya, cukup besar di tengah seperti ini. Dan di sini ada kamera mundurnya, parking kameranya. Lalu lanjut lagi ke bawah, ke lower bumpernya, iya dia sama seperti di depan tadi, sudah disematkan dengan 4 parking sensor di belakang sini ya. Udah cukup lengkap ya. Overall design dari Toyota Foxy terbaru ini menurut kami cakep kok, apalagi tampang depannya gitu ya. Ini kayak selalu dikira sebagai baby Velfire, mirip banget. Ini kalau dari kejauhan gitu ya, Velfire. Ya tapi ternyata pas dilihat Toyota Foxy deng. Ya, tapi nggak apa-apa, itu hal yang bagus gitu ya, karena dikiranya Velfire si abangnya yang lebih joss gitu ya. Menurut kalian gimana sih Vitis? Overall design dari si Toyota Foxy terbaru ini? Leave komen di bawah. Kalau bagian depan, jelaslah mobil ini punya taste yang beda jika dibandingkan dengan Toyota Foxy. Kalian bisa lihat di depannya nih. Ini bener-bener kayak seakan-akan datang dari masa depan. Ya memang untuk grillnya masih lobang-lobangan. Ini kayak kasih lihat kalau mobil ini bukan elektrik, walaupun ada nuansa elektriknya dari mesinnya. Nah, kalau kita lihat lampunya, dia bagus banget. Dia udah full LED lampunya, lampu utama, lampu sen, lampu jauh, dan juga lampu fog lamp-nya. Jadi untuk desain depan, jelaslah mobil ini bakal jadi pemenangnya. Untuk desain sampingnya ya, kalau depannya tadi udah berasa spesial, di samping sini kelihatannya biasa aja ya. Karena memang dia lekukannya masih mirip-mirip sama lekukan yang Serena terdahulu C27 tuh banyak banget dari pilar C-nya. Di sini kalian bisa lihat itu mirip banget sama Serena C27, terus juga bentuk pintunya juga masih mirip banget. Dan dia punya velg yang menurut kami tuh agak kekecilan. Kenapa nggak dikasih velg 17 aja? Tapi mungkin dia punya keunggulan di kenyamanan, dia karena pakai profil 65 ya, which is itu bagus untuk kenyamanan, cuma untuk estetika kayaknya sih kurang sih. Dan di samping sini juga dia ada tulisan e-power yang melambangkan teknologi mesin. Dari belakang, jelas desainnya ini pembeda ya jika dibandingkan dengan Foxy yang sebenarnya desainnya biasa-biasa aja gitu. Lihat nih, itu lampunya tuh dibungkus dengan aksen yang agak-agak smoke gitu, jadi elegan, dan ngebungkusnya tuh bener-bener bagus gitu. Dan lampunya juga full LED di belakang sini, untuk dari lampu positioning lamp-nya, lampu remnya, lampu sen-nya, lampu mundurnya, semua udah pakai LED. Dan di belakang sini dia boxy dan dibikin clean gitu loh. Tapi memang di belakang sini yang agak kurang sih
penggunaan emblem yang terlalu banyak sih. Dia ada emblem Serena di sini, ada emblem Highway Star di sini, dan ada emblem e-Power di belakang sini. Padahal di samping tadi udah ada emblem e-Power ya. Kenapa di belakang ditambah lagi sih? Agak keramnya. Untuk desain interior, harus diakui Toyota Foxy yang terkesan konvensional dengan head unit aftermarket serta desain instrumen cluster kombinasi analog dengan MID digital. Terlihat kalah modern dibandingkan Nissan Serena yang memiliki desain layar besar yang terintegrasi menyambung antara infotainment system dan instrumen cluster. Sehingga kami beri nilai 8,5 sedangkan Foxy 8. Ronde pertama soal desain. Kedua mobil ini punya desain yang mirip-mirip, makanya hasil penilaiannya pun itu tipis. Semua penilaian sudah ada di alat saya ini yang canggih ya. iPhone 13 Pro, 1 TB, garansi iBox, 13 juta nego ya. Salah channel apa? Sebelah. Kalau mau. Halo guys, Dimas di sini dan ini adalah. Kenapa jadi reviewer tech? Tapi bisa juga sih. Skornya ya. Kayaknya kepanjangan kalau gue sebutin satu-satu. Oke, langsung aja. Breakdownnya ada di sini. Breakdownnya berapa aja. Dan untuk totalnya. Yes. Gue kasih dulu. Anak baru lah. Menang. Nissan Serena berhasil meraih poin 32,5 di urusan desain. Bang, biasanya yang kalau disebut duluan tuh yang kalah. Biasanya. Belum tentu. Anak baru duluan karena skornya lebih tinggi. Tapi tebakan Jason kali ini benar karena Foxy menang tipis dengan poin 33 di ronde pertama ini. Ini interior lebih bagus. Iya, tapi kan yang penting overall design. Jurinya gua. Lebih sih. Gua punya alasan tersendiri kenapa. Kenapa si Foxy yang menang? Cuma tipis kok 0,5. Iya, tapi kan Ya lebih bagus harusnya ini yang menang. Kenapa Serena kalah? Karena secara overall, desainnya dia itu terlalu JDM. Ya bener sih, JDM biasanya tuh terlalu simple. Iyalah, ini lebih di-accept sama warga masyarakat plus 62. Coba, sekarang ada nggak mobil JDM yang laku di Indonesia? Oh, ada cuy. Apa? Race, Rocky. Laku nggak tuh? Ya, pertama-tama sih laku ya. Sekarang tapi race yang laku kan yang pakai body kit. Oh iya, oh iya. Malah bukan yang tipe G. Bukan yang tipe G. Bener sih. Udah laku di sini. Ini lebih Indonesia. Walaupun interior ya, kita sama-sama mengakui Serena lebih bagus. Iya. Oke deh, kalau gitu kita masuk ke ronde kedua ya. Yes. Apa tuh, Dim? Kelegaan dan kepraktisan. Let's go. Untuk bagasi, kita mulai dari Nissan Serena. Ada yang unik pada bagian pintu belakangnya. Karena kacanya bisa dibuka secara terpisah dari pintu bagasinya. Sehingga bisa memudahkan kita untuk mengambil barang maksudnya. Keluar dulu Jess, ribetin aja. Kapasitas bagasinya cukup luas, walaupun belum ada informasi sih berapa liternya. Masih cukup untuk menampung satu koper full dan medium size di sini. Eits, tunggu dulu. Menariknya, di sini terdapat tempat penyimpanan tertutup yang dapat memuat lagi koper kabin ini. Sehingga bisa memuat ketiga koper ketika jok baris ketiganya ditegakkan. Lipat baris ketiganya dengan mekanisme pelipatan seperti ini sehingga bisa memasukkan barang lebih banyak lagi. Namun ketika dilipat, kursinya agak menonjol. Jadi mengurangi ruang bagasinya. Untuk Serena kami berikan nilai 8. Lanjut ke Toyota Foxy yang sudah disematkan dengan power tailgate yang bisa diakses tombolnya baik dari sisi kiri maupun kanan pada bagian belakang sini. Cerdas, kapasitas bagasi dari Foxy juga cukup luas ketika jok baris ketiganya ditegakkan, sehingga bisa memuat 3 koper ini. Lipat jok baris ketiganya, kapasitas bagasinya meningkat hingga 1166 liter. Mekanisme pelipatannya pun lebih mudah dan praktis dibandingkan Serena. Ditambah lagi, joknya yang tidak terlalu memakan ruang, sehingga kami beri nilai 8 untuk Foxy. Lanjut ke kelegaan kabin. Nissan Serena lolos uji leaning test berkat adanya 3 headrest pada jok baris ketiga. Namun untuk shoulder room memang terasa kurang untuk 3 orang dewasa seperti kami.
Ya, kira-kira ini lebih cocok untuk penumpang anak-anak. Legroom pun bagi kami tergolong biasa aja, apalagi untuk tinggi badan Gopas yang di atas rata-rata. Berbeda halnya ketika duduk di baris kedua dari Nissan Serena, dengan konfigurasi captain seat seketika membuat ruang kabin menjadi sangat luas. Untuk Foxy, leaning test tetap aman di sini karena telah dilengkapi dengan 3 headrest. Namun sayangnya shoulder room sama seperti di Serena, terasa kurang untuk 3 orang dewasa. Meskipun begitu, ia memiliki legroom yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Serena. Sama seperti Serena dengan konfigurasi captain seat pada jok baris keduanya. Namun kabinnya terkesan tidak seluas di Serena. Kedua ini, ternyata Nissan Serena mulai comeback nih, karena dia menang dengan 17 poin. Sementara Foxy hanya mendapatkan 16 poin. Jadi total angka sementara berapa nih? Jadi total angka sementara sekarang adalah Serena 49,5 dan Foxy 49. Beda 0,5 lagi. Comeback ya. Iya. Comeback ya. Bukan tanpa alasan. Kenapa Karena secara angka aja dimensinya, Serena ini lebih panjang. Betul. Lebih panjang, lebih nikmat, lebih mentok nggak? Kenapa dia menang? Secara fleksibilitas di dalam, ya, di kabinnya itu dia lebih fleksibel. Kursinya selain dia bisa maju mundur, dia bisa ke samping, kanan kiri digesernya. Tapi buat apa sih bro? Gini buat apa? Emang belum bisa. Emang kalau itu Foxy kan belum bisa kan? Iya, belum. Serena nih kurangnya dia cuma emang nggak bisa naik turun aja, misalnya kayak Kanan kiri ya? siu kan, masa siu kan gini, siu gitu, nggak bisa dia. Emang dia kalau si Yes. Fox ini panjangnya belum sampai 4,7 meter ya. Bener, Kalau ini udah lebih dari 4,75. 4,7 meter. Itu pengaruh ke ruang bagasi dan kelegaan kabin juga ya? Betul. heeh. Kalau lebar memang Foxy lebih lebar. Lebar, Cuma memang lebar, fleksibilitas kayak yang dibilang Dimas tadi kurang ya. Dan di Heeh. interiornya memang terasa lebih lega sih. Serena ya? Serena. Iya. Heeh. Dia wajar lah, dia lebih baru. Iya sih, dia pinter memaksimalkan ruang ya. Jangan-jangan waktu R&D pakainya ini ya? Waduh, Toyota bukan saya ngomong. Tapi jujur ya, ini dashboardnya ya, gue pas ngendarain mobil ini tuh kayak, wih, panjang banget gitu. Kayak, wih, gitu. Ini mobil rasanya gede banget. Iya. Iya, Alphard Light lah. Alphard Iya, Light, iya. benar. Harganya sepertiganya. Iya. Gitu. Nah, soal bagasinya juga nih. Kita kasih penilaian seri karena punya keunggulannya masing-masing. Dua-duanya lega, Cuma soal fleksibilitas keduanya sama. Walaupun ya ada beda-beda tipis lah, tapi ya sama-sama aja lah. Lu mau di bagasi mau ngisi apa sih? Iya sih. Tapi si Serena ada ruang tempat penyimpanan di bawah itu bang ya? Oh iya, Jadi itu. bisa lebih Jadi dalam, kalau bisa misalnya 3 baris tegakin, Iya. masih bisa koper gede masuk. Iya, tapi Gitu. ini kursi baris ketiga ada colokan bro. Jadi kalau dilipat gitu, jadi lebih space-nya lebih Ya, gede. tapi ini kaca bagasinya. belakang gue juga bisa dibuka untuk ngambil iya. barang. Ya udah, oke ada. Kaca atas bisa dibuka. Iya. Di bawah ada penyimpanan rahasia. Ini buat Iya. nyimpan apa nih? Nyimpan selingkuhan bisa. Ups. Kalau gitu kita langsung masuk ke ronde ketiga. Apa tuh, Dim? Apa lupa kameramen apa? Oh iya. Soal kenyamanan. Ini dua-duanya nyaman ya? Oh, Nyaman. MPV. Nyaman dong. Pasti ada perbedaannya keduanya. Udah nyaman, kedap pastinya ini karena Kalau ini gimana? Belum tentu. kenapa tuh? Toyota selalu jago kalau soal kenyamanan. Soal Toyota kan? Tadi kita ngomongin gas kan? Iya. Mesinnya hening, Hening. penjualannya hening. Ayo kita masuk ke ronde ketiga. Nah, sekarang giliran Nissan Serena untuk diuji kenyamanannya oleh Judge Dimas Octavian. Nah, kalau ini sih gue yakin lah, gue bakal jadi pemenangnya. Soalnya dari suspensi, Serena itu terkenal paling nyaman di kelasnya. Terus sekarang udah pakai mesin e-power, otomatis kabinnya lebih kedap. Nah, untuk lebih lengkap ya kita tanya aja di belakang. Dim, gimana di belakang? Nyaman kan suspensinya? Dim? Wah, sorry. Aduh, lagi kerja ya, lupa. Iya bang, soal apa tadi? Kenyamanan ya, iya. Nih, saking nyamannya Nissan Serena suspensinya ya, sampai ketiduran gitu. Tadi bang gue pas ngomong tuh berasa lagi didongengin gitu ya. Jadi di sini suspensinya kalau dibandingin sama C27 sih ya, ini jauh lebih enak sih. Travelnya pas, terus reboundnya juga nggak bikin mual. Ya cocok lah, suspensi tipikal nyaman gini, empuk. Memang mobil ini diciptakan untuk pakai supir. Enak nih makanya kalau suspensinya Serena ini gitu. Dan juga ketolong juga selain dia suspensinya empuk, bannya dengan profil yang lebih tebal, dia nambah bantu di keempukannya gitu. Jadi kalau dibilang mobil ini nyaman, suspensinya empuk. Paling yang keras adalah mencari uangnya aja sih untuk bayar cicilan mobil ini. Nah itu yang keras tuh, ya kan.
Terus kemudian untuk suara mesinnya juga, dia itu kebantu karena kalau misalnya kita bandingin sama Foxy itu kan dia benar-benar mesin bakar ya, mesin combustion gitu. Kalau di sini kan dia teknologi power di mana mesin itu hanya untuk ngecas baterai, ban itu digerakkan sama motor listrik. Kalau lagi pelan, dia rasanya kayak pakai charger iPhone. Kalau lagi kencang, yang ngecasnya kencang tuh kayak charger Xiaomi. Jadi suaranya begitu dia digeber itu nggak terlalu masuk ya. Balik lagi suara mesin 3 silinder kan nggak terlalu kencang ya, dan peredaman di mesinnya juga bagus. Jadi suara mesinnya di sini sangat-sangat acceptable dibandingkan dengan Foxy lebih berisik karena dia benar-benar cuma mesin aja yang gerakin. Kalau di sini mesinnya cuma dipakai buat ngecas. Jadi makin kita geber, ngecasnya makin kencang karena baterainya makin konsumsi makin tinggi gitu. Jadi suaranya peredam mesin ini bisa dibilang ya nggak perfect banget, 4 dari 5 lah. Sebagai sebuah MPV roti tawar, sudah kodamnya, kenapa jadi kodam? Kodrat maksudnya, itu menjadi sebuah mobil yang nyaman gitu, mengedepankan kenyamanan. Tidak terkecuali dengan si Toyota Foxy ini. Iya, dia tadi kita barusan lewatin speed trap gitu ya, dan sambungan jembatan yang agak jahanam gitu. Dan mobil itu masih enak gitu, travel suspensinya pas, suspensinya juga masih nyaman. Memang bukan yang paling nyaman, tapi nggak yang keras juga, enak gitu. Jadi nggak bikin kita tuh mental-mentul. Bener nggak Dim? Masih acceptable kan? Nah itu tuh tadi baru ngomongin kenyamanan, Vario lewatnya kedengeran nih di sini nih. Kayak tadi di Serena nggak kedengeran ya. Itu soal perdaman sih, ya termasuk kenyamanan juga. Tapi kalau yang gue rasain di suspensi ya, lewat speed bump ya. Serena itu lebih teredam dengan baik. Di sini ya teredam juga, bukan yang buruk-buruk banget gitu ya. Maksudnya nggak kayak Agya juga gitu, nggak, enak masih. Cuma terasa lebih keras aja suspensinya, sedikit lebih keras gitu. Terus juga di sini suspensinya itu di jalan rata kayak gini ini ya lebih enak sih sebenarnya kalau di jalan rata, karena dia nggak lebih ngayun kan. Kalau Serena tuh ngayun banget dia, emang dia buat nyaman doang. Makanya tadi saya sampai tidur di Serena, tidur ya kan. Terus juga nih Jess, mobil ini udah 600 juta ya. Benar. Masa pakai fabric bahannya? Walaupun memang yang beli Foxy biasanya punya pabrik gitu, cuma nggak harus fabric juga gitu. Tapi ya kayak 600 juta men gitu loh. Maksud gua mobil-mobil 200-300 juta aja sekarang itu udah pakai kulit. Ini unacceptable sih. Itu aja satu komplainnya. Harusnya pakai kulit dong. Nggak perlu lagi ke Ferrari Cibubur dong ya kan buat masang kulit. Masa udah 600 juta masih harus nyari MBTEK gitu kan, nggak banget gitu ya. Terus Iya dong itu. Tapi sebenarnya ada ininya kulit loh Dim. Ampresnya tuh. Lihat. oh iya, ampres kulit dong. Kalau ampresnya fabric juga sih ya paling itu aja komplainnya sih. Tapi kalau overall apakah di sini nyaman gitu loh. Apakah bisa menggantikan Alphard? Ya bisa lah, apalagi kalau harganya cuma sepertiganya doang. Alphard udah kemahalan gitu. Terus kita ngomongin apa lagi? Peredaman kabin. Surprisingly, peredaman kabin di sini itu 11-12 sama Serena. Paling kalau begitu geber mesinnya aja, coba Jess geber mesinnya Jess. Nah, begitu geber mesinnya karena Serena dia pakai motor listrik kan, ini pakai mesin total. Udah cukup. Oh, sudah cukup. Cukup berisik ya kan. Untuk mesinnya bukan mesin air-racking. Mesinnya begitu digeber dia masuk banget suaranya. Kalau Serena karena dia pakai motor listrik, dia mesinnya hanya untuk melakukan pengecasan aja ke baterai, suaranya nggak begitu masuk gitu. Ya paling itu aja. Karena di Serena tadi walaupun dia udah pakai double glass, sebenarnya nggak beda jauh, bahkan cenderung sama peredamannya. Bahkan di sini lebih baiknya adalah suara kolongnya itu lebih nggak kedengeran. Di Serena suara kolongnya itu berisik banget gitu. Di sini lebih bagus suara peredaman kolongnya. Kalau peredaman di atasnya dia ya sama-sama aja lah, mirip-mirip lah, nggak yang signifikan banget. Toh kuping gue juga nggak sebagus itu buat ngebedain seberapa besarnya gitu ya. Nah itu barusan tuh suspensinya. Soal limbung enggaknya ya sebenarnya sama aja, mau Foxy mau Serena sama aja, sama-sama gede, sama-sama MPV. Bukan seharusnya diciptakan untuk bermanuver, jadi ya udahlah nggak perlu dinilai lah soal itulah gitu. Buat manuver siapa juga, orang gila mana yang beli Serena atau Foxy buat balapan, nggak ada. Jadi ini buat nyaman-nyamanan, buat keluarga, buat bawa enyak babe gitu ya jalan-jalan, ini mobil oke banget. Ini ternyata Nissan Serena berhasil memiliki semangat anime ya, karena kembali menang dengan poin 17,5 dan Toyota Foxy hanya mendapatkan poin 16,5
16. Why? Breakdown-nya ada di sini, editor Nissan tolong pasti dimasukin. Iya. Nissan N-nya nyaman. N-nya nyaman. Oke, Iya, oke. bener, Jadi bener. skor sementara ini adalah Serena 67, Foxy 65. Oke. Cuma beda 2 nih. Kalau main basket beda 1 bola. Satu bola itu Ah, ah. tipis. Boleh di-spill nggak kenapa ini lebih nyaman? Iya. Kita masuk pintunya aja udah kelihatan. Kenapa tuh, bro? Masih fabric, ini udah full kulit. Kursinya. Iya. joknya. Come on bro, 600 juta masih Bro, fabric Sapkin gimana? ini sama Harapan Jaya, lebih mewah Harapan Jaya. Udah pakai kulit MDTech ya, tebel ya. Iya, ini masih... Tapi lu tau nggak kenapa alasannya dia Kenapa? tuh masih pakai fabric, bro? Kenapa? Karena di Jepang sana, orang Jepangnya sendiri pun suka yang fabric. Lah karena ini juga lebih dari Jepang, asli? Iya benar juga. Tapi ada alasannya kenapa suka Kenapa? yang lebih, karena lebih hangat gitu ya. Oh, Karena oke. iya karena yang hangat tuh lebih nyaman. Di sini udah hangat soalnya. Enggak, gini. Hmm. Yang beli mobil ini pasti kaum-kaum Anda kan? Yang tinggalnya di PIK. Maksud Anda apa? Di Kelapa Gading. Nggak, coba jelasin lagi. Tadi dulu, breakdown. Kenapa tempatnya sudah panas. Oh. Ngapain lagi nyari yang hangat-hangat? Ya bener juga sih. Yang dingin dong, nyari Iya, yang nggak salah. tempat lain. Oke. Misalnya makan soto, makan rawon. Nah, kan? enak tuh. Nah, Indomie itu berebus. dia. Ah. Betul, di warpat. Tapi kalau golongan Anda nggak level warpat. Nggak, maksud Anda tuh golongan saya tuh apa Ya maksudnya? lihat golongan Anda ini mainnya ke PIK, Kelapa Gading, Pondok Indah. Nah, kalau Bang Gopa sih golongannya mainnya ke warpat, BKT. Puncak Pas, BKT gitu. Kapan kita ke BKT, Bang? Hah? Kapan ke BKT? Nanti lah diatur lah. Oke. Tapi satu lagi Dim, Apa? yang nggak dipunya sama pesaing di kelasnya, termasuk Toyota Foxy. Apa tuh? Dia punya double glass. Nah, itu dia. Jadi soal peredaman kabin, Mm-mm. memang ini jauh lebih baik. Mm-mm. Apalagi terutama ya, Hmm. kita ngomongin kenyamanan kan. Yes. Suspensinya juga dia lebih nyaman. Oh iya loh. Serena selalu Empuk juara banget, empuk banget. Cuma yang agak ya, kedua orang ini tadi ngapain? Zigzag. Kan Buat mau- saya mual-mual. ya. Itu sengaja, bener tidak? Itu kalau ngetes, misalnya telat jemput anak di sekolah. Nah, ya udah. Apa Anda harus zigzag? Iya, Ini kan? Gojek di zigzag sama Anda bagaimana? atau buru-buru jasa pengemudinya itu jemput Ani-Ani. Wah. Oh, nama itu anaknya dia. Ani kan maksudnya Nama kan? Si Aninya ada Ani, dua Ani. maksudnya. Iya, kembar, Oke, kembar. oke. Tapi ani-aninya tuh orang Ciampea apa Jasinga ya? Jauh banget. Oke deh kalau Ya gitu. lah, pokoknya intinya Ya. secara overall karena dia lebih baru juga Pak, makanya Iya dia sih. lebih nyaman. Mm-mm. Emang Nissan dari dulu terkenal nyamannya. Betul. Toyota terkenal after sales-nya yang luar biasa. Betul. Bener nggak? Iya sih, gue setuju. Tapi bukan berarti Toyota Fox ini nggak nyaman, di. Bukan berarti nggak nyaman. Tapi memang ada yang lebih nyaman aja. Cuma lebih nyaman yang mana itu kan Iya, beda iya, urusan. ya udah oke. Sama ini oke. deh, kalau nyalain mesin. Ah, Ya, hening, nih dari tadi hening-hening mulu ya kan? iya dia suka banget nih. Iya, Heningan. ya kan sebelum ini keluar kan penjualannya hening juga. Oke, kalau gitu kita lanjut ke fitur Bener. ronde keempat. Gimana? Yes. Anda pede dengan PD. mobil Semenjak generasi terbarunya Toyota Fox ini fiturnya makin makin gak pelit lagi, bro. Yes, sekarang nggak pelit, udah- makin bagus lagi. Kalau yang ini, profilotnya udah nggak ditinggalin lagi di Jepang sana. Iya, kasihan banget generasi sebelumnya nggak ada apa-apa. Tapi ini lebih baru. Ya, Ya, pokoknya belum tentu, Din. kalau masing-masing dari kalian bertarung pasti inginnya menang dong. Pastilah. Cuma secara penilaian objektif kita lihat siapa yang berhasil memenangkan ronde keempat ini. Oke. Let's go. Untuk fitur keamanan dari Toyota Foxy terbaru ini juga udah cukup lengkap. Nggak kalah sama Nissan Serena e-Power ya. Untuk mengakses mobil ini dia sudah disematkan dengan keyless entry pastinya. So ini dia kuncinya tinggal kantungin aja. Kalau kita mengakses mobilnya tinggal melambaikan tangan ya di handle pintunya ya, yang bisa kalian akses itu baik di sisi penumpang depan maupun juga sisi driver juga bisa. Untuk menguncinya juga sama, kanan kiri ini tinggal menekan dua guratan yang ada di handle pintunya dan otomatis dia terkunci, dan untuk spionnya dia sudah auto retract juga. Dan untuk mengakses mobil ini juga bisa dari electric sliding door-nya. Caranya gimana? Ini kalian tinggal menekan aja tombol yang ada di sini nih. Nah, tekan aja dan otomatis electric sliding door-nya terbuka ya, baik di sisi kiri maupun di sebelah kanan. Mantap banget. Bicara soal fitur entertainment dari Toyota Fox ini, iya, gue cukup pesimis sih. Tapi lumayan lengkap kok entertainmentnya ya. Dia sudah pakai head unit yang ukurannya 9 inci. Walaupun memang model ini kayak model aftermarket kayak gitu ya. Berbeda dengan Nissan Serena yang integrated gitu, full layar. Enggak, di sini 9 inci aja. Tapi untuk fitur konektivitasnya itu sudah cukup lengkap loh. Ada Apple CarPlay maupun juga Android Auto ya, tapi sayangnya kayaknya baru bisa wired aja pakai kabel gitu ya.
Dan bagusnya di sini head unitnya, ciri khas head unit Toyota ya sama seperti di model-model Toyota lainnya. Di head unitnya kalian bisa ngecek tanggal ganjil genap ya. Jadi kalian bisa jangan sampai ketangkep polisi gitu. Kalau nomornya tidak sesuai. Jadi bisa diingatin nih sama si Toyota Foxy ini. Ya lalu kemudian fitur penunjang lainnya, wah ini udah pastinya untuk pengotoran AC-nya dia sudah dual zone auto climate control, ada EPB, electronic parking brake dan juga auto hold ya. Mantap. Lalu kemudian di sini pasti dia ada MID. Memang dia belum full digital ya, masih kombinasi analog dan digital, tidak seperti Serena yang sudah full digital semua. Tapi setidaknya di sini sudah ada MID yang ukuran 7 inci. Lalu kemudian juga ada head-up display ya, digital head-up display. Ini bagus ya, dia bisa menunjukkan speedometer dan juga untuk fitur TSS-nya ya. Bagus untuk adaptive cruise control bisa kalian pantau juga melalui head-up display-nya. Mantap. Fitur penunjang lainnya, ini dia di spion tengahnya. Ini kalian bisa pilih nih, antara mau yang biasa aja, kaca gitu ya, atau yang mau yang digital. Ya memang sama sih seperti yang ada di Nissan Serena gitu ya. Jadi dia bisa berubah jadi digital, dia memvisualisasikan ya pandangan kamera belakangnya gitu ya. Jadi secara digital, keren. Wow, mantap ya, udah canggih banget. Lalu kemudian untuk fitur penunjang lainnya, di sini ada ionizer nih, jadi pembersih udara ya. Jadi ya pada saat zaman COVID sih lumayan ya, tapi sekarang ya it's nice to have lah ya, ada ionizer di sistem AC-nya itu ya, pendinginnya. Mantep banget. Lalu kemudian fitur penunjang yang tidak ada di Nissan Serena yaitu rear seat entertainment. Wah, di sini ada rear seat entertainment ya, layar belakang yang ukurannya cukup besar di 11,6 inch. Jadi bisa memberikan hiburan nih kepada penumpang di belakang. Ya namanya juga mobil keluarga ya, pasti ada hiburan dong untuk keluarga di belakang, anak-anak tercinta gitu ya, opa, oma, kakek, nenek, sama aja ya sebenarnya. Tapi bagus lah, ada rear entertainment yang tidak ada di Nissan Serena. Tapi yang tidak ada di Foxy yaitu sayangnya di sini tidak ada tray table ya. Tray table-nya ada di bagian tengah tuh, di bagian captain seat-nya, di lorong ya. Akses menuju baris ketiganya itu ada seperti meja gitu, tray table. Lumayan, ada 2 cup holder juga di situ. Ya, sisanya ya sama ya, kayak misalnya nih untuk pengotoran AC-nya dia sudah tri-zone auto climate control. Di belakang ada pengaturan AC-nya, bisa kalian atur suhunya untuk AC di bagian belakang. Ya, jadi itu aja untuk fitur penunjangnya. Cukup lengkap. Jadi kalau dibandingkan dengan Nissan Serena e-Power sih, ini masih bisa lawan. Untuk fitur keselamatan, ProPilot pada Nissan Serena sedikit lebih superior dibandingkan Toyota Safety Sense pada Foxy, sehingga kami beri nilai 8. Fitur keamanan Serena yang lebih superior membuat kami beri nilai 8,5. Fitur entertainment kedua mobil ini memiliki keunggulannya masing-masing, sehingga kami beri nilai di 8. Fitur penunjang, Toyota Foxy sedikit lebih unggul sehingga kami beri nilai 8,5. Soal fitur nih ya, jadi pemenangnya adalah, tadi dulu deh, sebelum gue umumin pemenangnya, kenapa lu pede fitur ini bakalan menang si Foxy? Dia udah punya TSS 3.0 bro. Oke. Fitur entertainmentnya bos. Mana ada rear seat entertainment di sana? Namanya juga mobil keluarga. Lu kasih hiburan dong ke keluarga lu, emak, bapak, anak, istri pertama, kedua, ketiga. Ani-ani belum? Ani-ani juga. Oke. Udah. Iya dong, kasih hiburan gitu. Udah. Iya, Kenapa pede ini bakal menang soal fitur? Berapa tadi head unitnya? Berapa inci? 9 inci sih. 12,3 bos. Iya. Oke, Resolusinya lebih tinggi. Ya, oke. Ini ada fitur penunjang bro, bagus Apa banget tuh. Wow, ada pintu, tombol di luar kanan kiri buat buka power backdoor-nya. Lu boro-boro ada power backdoor gak ada. Ya seenggaknya sih. Seenggaknya sih kalau gua lupa ngunci mobilnya nggak hilang. Itu dia. Itu yang salah satu yang menjadi keunggulan di Serena. Jadi dia punya walkway lock. Kalau lupa ngunci, dia ngunci sendiri. Iya. Kalau ini kita tinggalin, bukan pintunya yang walkway lock. Barang Anda di dalam yang walkway. Sama mobilnya sekalian. Bener sih. Mobilnya juga. Oh, mobilizer. Oke. Aman. Oke. Dan Overall ternyata overall pemenang di fitur ini kembali Serena memenangkan ronde ini.
Woi, Udah anak baru, pasti improvementnya jauh lebih bagus. Skor breakdown-nya ada di bawah sini dan overall-nya di ronde ini. Iya. Toyota Foxy mendapatkan 31,5 poin dan Nissan Serena 32,5 poin. Jadi skor sementara adalah 99,5 untuk Serena dan Foxy poinnya 96,5. Makanya Makin jauh ya? head unit itu dari Jepang masukin langsung ke sini. Iya. Jangan dijual diganti yang lebih murah. Iya, kayak aftermarket banget ya. Mm-mm. Iya, tapi ya ada kelebihan kekurangannya lah, Iya. masing-masing fiturnya. Tadi dia bilang apa? Kasih hiburan di belakang. Iya dong. Kalau yang di belakang lapar gitu, makan jebar kemana-mana. Ini kan ada meja. Jangan salah, di situ juga ada tray table ya bang, walaupun kecil nggak bisa buat. Dan biasanya emang yang di belakang 5 menit langsung tidur biasanya sih ya. Saking nyamannya mobilnya. Saking nyamannya. Iya. Dua-duanya ini nyaman. Apalagi kalau misalnya yang di belakang emang bosnya biasanya langsung buka laptop kerja gitu kan. Ipa. Oh Kita iya, buktikan. efisiensi Tapi kalau maksud kita lu. ngomong doang kita nggak bisa. Ipa. Tapi performa bos, 2000 cc, natural aspirated, di atas kertas. Oh ya udah, kita buktikan aja langsung drag race kali ya. Jangan dulu, Jangan dong. spesifikasi mesin dulu dong. Spesifikasi dulu. mesin dulu, Oke. habis itu drag race ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke, jelasin masing-masing spesifikasi mesinnya. Bicara soal spesifikasi mesin, kita mulai dari Toyota Foxy dulu. Toyota Foxy terbaru itu dipersenjatai dengan mesin yang sama dengan saudaranya, yaitu Toyota Kijang Innova Zenix, dengan kode mesinnya itu di M20A FKS. Kapasitas mesinnya sendiri di 2.0 liter yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 170 horsepower dan torsinya di 202 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui sistem transmisi CVT. Dan untuk tenaga mesinnya beserta torsinya, ini lebih besar loh daripada pendahulunya. Sekarang kita bandingkan dengan Serena e-Power. Gimana bang? Spill. Spesifikasi mesin. Jelas lah Nissan Serena C28 ini punya mesin yang jauh lebih modern jika dibandingkan dengan Toyota Foxy. Dia punya teknologi e-Power yang mengkombinasikan mesin konvensional dan juga motor listrik. Dan mesin konvensional sendiri berkapasitas 1400 cc dengan tenaga 98 PS. Dan untuk motor listrik ya, dia punya baterai berkapasitas 1,7 kWh dan tenaga di 163 PS. Dan torsinya di 315 Nm. Dan mobil ini sebenarnya murni berpenggerak listrik karena memang mesinnya itu hanya sebagai generator aja untuk mengisi baterainya. Jadi jelas tenaganya itu jauh lebih instan jika dibandingkan dengan Toyota Foxy. Dan range-nya ini bahkan lebih jauh jika dibandingkan dengan mobil dengan bermesin konvensional sekalipun. Bicara soal efisiensi bahan bakar dari Toyota Foxy terbaru ini, gue cukup pesimis sih kalau dibandingkan sama Serena e-Power gitu ya, dengan teknologi e-Power-nya yang terkenal efisien, hemat bahan bakar. Tapi nggak apa-apa, ini tergolong irit loh untuk sebuah MPV sliding door, electric sliding door gitu ya, yang besar, cukup besar dimensinya. Dia pakai mesin 2000 cc dan cukup irit ya. Menurut catatan kami, figur efisiensinya untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata itu di 20 km per jam ya. Dia bisa menghasilkan figur efisiensi di 12,3 km per liter. Lumayan. Sedangkan untuk rute luar kota ya, dengan kecepatan rata-rata di 80-90 km per jam, mobil ini bisa mencatatkan figur efisiensi di 15,6 km per liter. Wah, ini tergolong irit lah ya untuk sebuah MPV bermesin 2000 cc, electric sliding door dengan dimensi yang besar. Tapi kalau dibandingkan dengan Serena e-Power, nggak tahu sih ya, kita lihat aja. Efisiensi, udah jelas lah Serena e-Power ini clear winner. Soalnya mesin bensinnya itu cuma digunakan sebagai generator aja untuk mengisi baterai yang jadi sumber daya dari mesin listrik yang menggerakkan mobil ini. Otomatis konsumsinya bisa ditekan, konsumsi bahan bakarnya, dan mencapai angka yang optimal. Dalam kota, dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil sebesar ini mampu mencatatkan angka 16,5 km per liter. Dan untuk rute tol atau rute keluar kota, mobil ini mampu mencatatkan angka di 22 km per liter. Wow, itu sih kalau di mesin combustion cuma bisa dicapai oleh mobil-mobil kayak 1200 cc ke bawah atau ya 1500 lah paling gede. Tapi di mobil ini dengan kapasitas sebesar ini, dengan dimensi sebesar ini, bisa mencapai figur tersebut. Luar biasa sih emang teknologi e-Power. Untuk mesin Serena memiliki spesifikasi yang lebih unggul berkat teknologi e-Power, yang mana terdapat sebuah motor listrik, sehingga untuk kali ini kami beri nilai 9, sedangkan Toyota Foxy hanya 8.
Untuk efisiensi bahan bakar, sekali lagi, berkat teknologi e-Power, membuat Nissan Serena jauh lebih efisien, baik untuk rute tol maupun dalam kota jika dibandingkan dengan Toyota Foxy. Sehingga kami beri nilai 9, sedangkan Foxy hanya 7,5. Dan terakhir, drag race. Kita mau drag race, ya walaupun memang kedua mobil ini tujuannya itu kenyamanan, yang diutamakan kenyamanan, tapi nggak ada salahnya kita tes performanya. Gue sih pede banget karena Serena e-Power ini punya motor listrik yang menggerakkannya dan torsinya juga di atas kertas lebih gede, dan pastinya kalau dia penggerak listrik torsinya instan dan tenaganya juga instan. Nah, di sebelah ada Jason. Gue pede banget sih dengan Serena e-Power ini, dan gue harap sih gue bisa menang lawan Jason. Tapi gue yakin 100% sih gue bakal menang. Oke, sekarang kita mau drag race nih antara Toyota Foxy dengan Nissan Serena e-Power yang selalu dibangga-banggakan sama Bang Gopas teknologi e-Power ya. Tapi kan Foxy punya mesin 2000 cc naturally aspirated. Jadi kalau untuk urusan drag race sih gue masih pede-pede aja. Sekarang kita langsung buktiin aja yuk. Bang Gopas. Yuk, Sudah siap kalah? siap kalah, Jeff. Ya udah langsung adu drag race aja ya. Ini yang dinanti-nanti nih, Bang. Let's go. Oke. Apa-apa dong? 3, 2, 1, go! Wah, start gue bagus, Bang. Wah. Gimana, Jess? Gak kelihatan tuh di spion, mana Jason? Padahal start gue udah bagus itu, Bang. Wah, hebat Serena. Mantap. Performa Toyota Foxy tidak bisa mengungguli Nissan Serena karena di performa ini Lah, kok langsung cabut? mana dia? Enggak, gue mau di Mana kursi elektrik saya Nggak, dulu, keren. nggak jauh kok bedanya, nggak jauh bedanya. Itu udah lewat penilaiannya, udah tadi. Ya, ya. Toyota Foxy mendapatkan poin 23,5 dan Nissan Serena 27. Jauh dong. Lumayan jauh ya, beda 3,5 poin. E-Power. Ini HP E-Power. saya nggak bisa kebuka nih. E-Power. Dan nilai total dari E-Power. CVT War kali ini adalah E-Power. Serena 126,5 dan Toyota Foxy 120. Aduh. Ya, ternyata kita berharap Toyota Foxy bisa mendapatkan buzzer beater ya. Ternyata tidak bisa. Dia kalah di soal efisiensi udah jelas, ini e-Power kan? Iya sih. Karena performa nggak cuma melulu performa mesin ya, tapi Iya. performa efisiensi bahan bakar tuh masuk ya. Iya, itu juga karena dia benar-benar pakai motor listrik. Jadi Yes. cuma ngecas doang nih si Motor. apa? mesinnya mesinnya itu dicas. dia cuma ngecas doang. Jadi kalau makin digeber, dia ngecasnya makin cepat. Ya. Kayak pakai charger Xiaomi 120 watt ya. Oh, super fast charging. Super fast Lama-lama- charging. Lama-lama kita jadi MKBHD. Yes, tapi memang di atas kertas kan tenaganya lebih kecil. Iya. Cuma karena dia pakai mesin gasolin yang lebih kecil dibandingkan dengan si Foxy, Iya. otomatis bebannya lebih ringan. Iya sih. Makanya tadi pas drag race considerable banget kan Terbukti. bedanya kan. Padahal startnya udah bagus. Iya, tapi torsi emang jauh lebih menang ini sih. Heeh. Ya karena dia elektrik. Dibantu sama Elektrik, motor listriknya. Enggak, bukan dibantu, emang Apa? yang gerakin itu doang. Emang elektrik ya? Iya. Tapi dia memang ini kerasa banget sih, kan e-Power yang pertama di Indonesia Nissan Kicks kan. Ya. Betul. Itu memang dia di style sporty. Tapi kalau di sini itu benar-benar ngejar comfort, kerasa banget beda. Kalau di Kicks itu memang dia ngejambak, kalau di sini enggak. Enggak ya. Jadi buat kalian yang mungkin bakal ngerasa mobilnya akan ngejambak-ngejambak seperti mobil listrik, di sini Enggak nggak terlalu. kerasa. Lanjut. Nah, kemunculan Nissan Serena ini di JAS 2024 kemarin itu bikin booth Nissan yang memang tahun sebelumnya sepi ya. Ya, ya. Jadi rame lagi. Betul. SPK juga lumayan. Speknya banyak banget. SPK Berapa nih? di 700. Wah. SPK di 780-an. Sebenarnya nothing special SPK 700. Iya sih, Iya. Tapi Nissan. ini Semua Nissan. enggak, kontribusinya adalah 70% dari penjualan Nissan. Tapi oke lah. Iya, untuk sebuah Nissan bagus loh pencapaian. Untuk mobil harga 600 jutaan, laku 700 juta. Mobil baru lagi? Mobil baru. 700 unit ya. Orang Indonesia nih katanya lagi susah nih ya kan. Tapi ternyata banyak juga yang beli. Iya. Oke, pokoknya intinya siapapun yang menang, kedua mobil ini tidak cocok untuk Gen Z. Kenapa? Karena yang pertama harganya 600 juta. Oke. Secara data 10 juta Gen Z nganggur kan. Jadi mau beli pakai apa?
Itu. Yang kedua, ini mobil keluarga, Pak. Iya benar juga. Ini mobil keluarga. Udah. Jadi tidak cocok untuk genset. Gue udah tahu penjelasannya apa. Udah, cukup. Oke, Oke, anyway. ini nanti buat ini nanti dipotong di reels nih rame nih. Oke, anyway. Tapi ya tadi kan udah melewati 5 poinnya CVT War ya kan? Betul. Mulai dari desain sampai performa. Ya memang kalau dalam penilaian CVT War kali ini pemenangnya itu Nissan Serena e-Power. Ya, 4-1 ya. Menang 4 lawan 1. Iya, 4-1. menang desain doang tadi. 4-1. Dan Dan menang desain ya. Memang. biasanya pada komen-komen nih, ini dibayar enggak, kita nggak dibayar siapa-siapa kali ini ya. Enggak sama Nggak dibayar sekali. siapa. Karena ini menurut penilaian Ah. kami. Tapi kan balik lagi. Hmm. Kebutuhan itu di tangan kalian. Kebutuhan Betul. kalian apa, preferensinya apa. Dan ujungnya duit juga sih ya. Iya. Tapi harganya mirip-mirip ya? Kayaknya beda 621 ya? Ya, 621,7. 630. Ini 635. 635. Ya untuk harga segitu konsumennya. Betul. Iya, segmennya sama gitu ya. Tapi balik lagi kan, kalau misalkan kalian nih, kalau menurut kami sih desain Foxy ini lebih oke ya. Kalau dibandingkan Serena, tapi kan balik lagi kalau desain itu kan preferensi ya, Selera. subjektif, selera Betul. masing-masing orang. Hmm. Tapi kalau 4 penilaian lainnya ya, mulai dari kepercayaan kelegaan kabin ya tadi, Ya, kenyamanan, fitur, performa. Serena mah kita udah uji dan menangnya benar. Serena. Dan menangnya juga nggak beda jauh kok, 126 120. Oke. Ya mungkin juga buat kalian yang mengutamakan resale value dan after After sales, iya kan? Foxy bisa jadi pilihan yang tepat buat Iya. Ini Betul. nggak bisa bohong soalnya. ya. Cuma kalau kalian pengen something different, Something new. pengen punya Techy. mobil listrik, Ya. tapi masih takut-takut karena Iya. masih perjalanan kalian jauh, kalian bisa Nah, pilih ini bisa jadi pilih, ya. transisi lah, getaway Betul. lah ya menuju Getaway. ke sana. Ha-ha. Kalau orang di luar Jabodetabek yang nggak dapat ini ya, nggak dapat keuntungan ganjil genap, ini mungkin bisa jadi Betul. solusi. Juga solusi benar Pak. Oke, karena ini bisa jadi solusi, ya silakan Derry kasih solusi maksud. Oke, oke. So, Sip, kalau gitu gimana? Kalian sudah terima dengan nilainya? Terima banget. Ya udah. Oke. Walaupun gue kalah jauh sih, kalah habis di babak Kalau habis. habis. Ya udahlah, pokoknya kalian kalau suka dengan video ini, like, dukung kita biar kita bisa bikin video kayak gini lagi. Dan untuk sosmed kita bisa di-follow di mana, Jess? Di @cvt.indonesia Instagram kami ya, kalau kalian misalkan mau lihat keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bisa lihatnya di Instagram kami. Betul banget. Dan baca berita juga bisa di Di mana, Bang? Kami di cvtindonesia.co.id, dan apabila kalian tertarik untuk meminang Toyota Foxy maupun Nissan All New Serena ini, atau keduanya juga boleh, bisa membelinya melalui website kami. Dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Iya, dan dari tadi kan Dimas ngomongin Gen Z terus. kan? Yes. Nah, Gen Z sekarang kita juga udah aktif di TikTok ya, jadi bagi kalian nih, hey, Oke. ya, bisa langsung main-main ke TikTok kami dan follow juga di CVT Indonesia. Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow sosmed kami masing-masing agar red card kami naik terus ya kan. Oke. Oke.